Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Etkona dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita dapat bertemu kembali dalam program Abata Kuadrat. Ayo belajar tahsin dan tajwid. Pada video yang sebelumnya kita telah membahas surah Al-Baqarah ayat 17 sampai dengan ayat ke-24. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, mari kita buka. Langsung di sini. Ya. Sudah terbuka, kita zoom terlebih dahulu. Mari kita mulai. Silakan yang mau mengikuti dengan buka Al-Quran, bisa dibuka Al-Qurannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Baiklah teman-teman, kita bahas satu persatu dari ayat yang ke-25. Wabashiril, ril bunyi ra masuk kepada bunyi lam karena lam di sini adalah alif lam syamsiyah. Alladzina matabi'i dua harakat di ayun. A ini mad badal karena asalnya bukan amanu tapi amanu. Ya, asalnya ada dua hamzah, satu hamzahnya sukun. Nah, yang sukunnya berubah menjadi alif, menjadi mad. Amanu wa amilus. Nah, mad badal ini, mohon maaf, mad badal ini kita ulangi penjelasannya. Dia berharokat atau panjangnya dua harokat seperti mad tabi'i di ayun dua harokat. Ya. Amanu mad tabi'i di ayun dua harokat. Wa amilus. Oke, teman-teman hati-hati di sini. Ya. Di sini apabila dalam mushaf Madinah di atas alif ini ya ada sifar mustadir. Di sini juga ada sifar mustadir. Artinya apa? Artinya baik dia apabila dia ya dilanjutkan maka tidak dibaca. Wa amilus langsung masuk ke shad. Ya, langsung masuk ke shad. Tapi kalau misalnya berarti wa amilu dibaca dua harakat sebagai mad tabi'i. Nah, pada kesempatan kali ini karena di depannya ada alif lam syamsiyah. Alif lam ini namanya alif lam syamsiyah. Kenapa? Karena setelah alif dan lam ada
Sod ini huruf syamsiyah, maka bunyi lam pada kata wa'amilu langsung masuk kepada sod. Wa'amilus so mad tabi'i. Lihat di sini ada fathah berdiri. Ya, fathah berdiri. Ya, ini pengganti dari alif. Ya, fungsinya sama. Ya. Wa'amilus so mad tabi'i, liha ha mad tabi'i juga. Ya, kenapa? Ya, di sini pertanyaannya, kadang ada yang bertanya, kenapa sih di sini tidak pakai alif saja? Wa amilu so pakai alif di sini. Liha ha di sini juga pakai alif. Oke. Penjelasan singkatnya, kemungkinan di sini ada perbedaan qiraat pada qiraat imam yang lain. Bisa jadi pada qiraat imam yang lain di sini dibacanya tidak panjang. Oke teman-teman, itu penjelasan singkat. Untuk penjelasan panjangnya mungkin suatu saat nanti ketika kita masuki kepada pembahasan qiraat bisa kita bahas secara terperinci. Kita lanjut kembali. Wa'amilus so mad tabi'i, ha mad tabi'i, lihati an gunnah musyaddadah. Ya, ditahan dua harakat anna lahum hum. Mim mati, ini ada mim berharakat sukun, ya, atau dikenal dengan mim mati, bertemu dengan jim atau huruf selain mim dan ba, maka ini dibacanya izhar syafawi, harus jelas, tidak boleh ditahan. Anna lahum jan gunnah musyaddadah terlebih dahulu sebelum dipanjangkan. Hukumnya gunnah musyaddadah ditahan, lalu ketika dipanjangkan janna mad tabi'i, ya, dipanjangkan. Nah, apabila berhenti seperti yang saya lakukan tadi, jannat, tidak lagi panjangnya ini menjadi mad tabi'i, tapi menjadi mad arid lisukun. Mengapa? Karena setelah mad tabi'i masih ada satu huruf yang hidup. Lalu huruf yang hidup ini, yakni pada kali ini adalah ta ta'nis, ta yang seperti ini, bukan ta marbutoh, bukan ta yang bulat. Ta ini berharokat hidup, yaitu tanwin kasroh. Lalu karena kita berhenti di sini, karena saya tadi berhenti di sini, maka seakan-akan kasrohnya ini diganti atau hilang dan digantikan oleh sukun. Nah, sukunnya itu dinamakan sukun arid. Maka di sini hukumnya tidak lagi mad tabi'i tapi mad arid lisukun. Namun ketika teman-teman melanjutkan anna lahum jannatin, ya, dilanjutkan jannatin. Di sini pada lafadz na janna kembali kepada hukum asal, yaitu mad tabi'i. Ting atau ting, ya, lebih dekat kepada bunyi nun karena ini namanya ikhfa, ya. Ikhfanya ikhfa aqrab, yaitu ta, ya, tanwin fathah bertemu dengan ta di sini. Di sini ada tanwin tanwin kasrah bertemu dengan ta, maka ikhfa hukumnya. Lalu lihat makhrajnya. Makhraj ta itu dekat dengan makhraj nun, yaitu di ujung lidah. Nah, maka bunyi dengungnya lebih dekat kepada nun. Taj qalqalah sughra karena ada di tengah. Ri mad tabi'i, ya. Ri mad tabi'i, tajri. Oke, hati-hati teman-teman di sini, ya. Ra-nya dibacanya tipis. Mengapa? Karena sebelum ra ini ada huruf yang berharokat kasrah atau sukun. Maaf, ya, di sini sukun. Ya, di sini sukun, lalu setelahnya juga sukun, maka dibacanya tipis saja. Tajri, ya, min, lagi-lagi, ya, di sini ikhfa-nya ikhfa aqrab karena ada nun mati bertemu dengan ta. Ta-nya ini makhrajnya dekat dengan nun di ujung lidah. Min tah. Hati-hati, ini ada di tenggorokan, ya. Huruf H ada di tengah tenggorokan dan dia bersih lurus, ya, tidak tertahan. Tah mengalir. Tahtihal, oke. H bertemu dengan alif lam qamariyah, maka bunyi H-nya masuk kepada lam. Dan di sini, ya, lamnya tidak boleh atau jangan sampai terpantul. Letakkan lidah, ya, pada makhraj lam. Makhraj lam itu ujung lidah, ya, ketemu
eh, apa itu perbatasan atau ya ujung lidah bertemu dengan antara gigi dengan gusi. Ya. Tahtihal, hal, ya, jangan dilepas. Sebelum kita siap membunyikan huruf setelahnya, yaitu di sini hamzah. Tahtihal an, anhar di sini adalah izhar, izhar halqi. Nun mati bertemu dengan ha, maka tidak boleh didengungkan, tidak boleh ditahan, langsung jelas anha, ha. Nah, ha di sini menjadi mad arid lisukun karena pada dasarnya dia adalah mad tabi'i, namun huruf ya satu huruf yang ada di depannya disukunkan, dan ini pasti berada pada satu kata ya teman-teman, bukan berada pada kata yang berbeda. Anhar satu kata, ada mad tabi'i sebelum satu huruf yang disukunkan, sukunnya sukun arid karena asalnya berharokat hidup. Kalau di sini pada ra di sini harokatnya dhammah, maka sukunnya sukun arid, di sini akhirnya hukumnya berubah menjadi mad arid lisukun. Lalu ada tanda ini shalat ya, yang ditunjuk oleh kursor ini shalat waslul aula, berarti kalau teman-teman nafasnya masih panjang silahkan dilanjutkan, tidak usah berhenti di sini karena secara makna lebih utama dilanjutkan. Namun apabila teman-teman berhenti maka tidak apa-apa, tidak akan merubah makna. Kullama maknya ya, panjang dua harakat mad tabi'i. Ruziqu mad tabi'i di ayun dua harakat. Ya, hati-hati qaf. Qaf ini berada di ujung lidah yang paling belakang. Ya, qa. Ya. Jangan sampai tertukar dengan ka. Ruziqu mad tabi'i tadi ya di ayun dua harakat. Minha ya, min nun mati bertemu dengan ha, ini izhar halqi. Lalu ha ya, ha di ayun dua harakat karena ada alif di sini, huruf mad tabi'i, huruf mad ya, setelahnya tidak ada yang menyebabkan menjadi huruf hukum yang lain, maka ini madnya mad tabi'i atau mad asli. Nah ini nun mati bertemu dengan sa ya, di sini ikhfa'nya ikhfa awsat. Oke, samaratin, samaratir, ra-nya ra tebal ya, sebelumnya berharakat fathah, ra-nya juga berharakat fathah, maka dibaca tebal saja. Tir ya. Di sini ada tanwin bertemu dengan ra. Ketika tanwin bertemu dengan ra maka hukumnya adalah idgham. Nah, sekarang tinggal lihat ra itu termasuk idgham bi gunnah atau bila gunnah. Nah, ra ini masuknya kepada idgham bila gunnah. Huruf idgham bila gunnah yaitu lam dan ra. Lalu sisanya ya, nun, mim dan waw adalah idgham bi gunnah. Rizqa. Nah, kalau teman-teman berhenti di sini rizqa. Nah, hati-hati pada za jangan sampai terpantul. Riz tidak boleh, tapi rizqa dialirkan. Rizqa. Qa menjadi mad iwad. Mad iwad apabila berhenti. Tapi apabila berhenti mad iwad dibaca dua harakat di ayun rizqa. Namun apabila dilanjutkan maka tanwin bertemu dengan huruf qaf. Ya, huruf qaf yaitu huruf ikhfa. Ikhfanya ikhfa apa? Ikhfanya ikhfa ab'ad karena nun berada di ujung lidah, sedangkan qaf berada ujung lidah yang paling depan, yang dekat ujung gigi, yang gigi depan ini, yang paling depan, sedangkan qaf berada di ujung lidah paling belakang, yang dekat dengan tenggorokan. Maka disebutnya ikhfa ab'ad. Lalu qa mad tabi'i, lu mad tabi'i, ha mad tabi'i juga ya. Ha ini mad tabi'i di ayun dua harakat. Hadzal bunyi za dimasukkan kepada lam karena ini alif lamnya alif lam syamsiyah. Allazi zi mad tabi'i. Ruziq. Oke, di sini qalqalahnya qalqalah sughra. Kenapa? Karena masih ada di tengah. Ya, ruziqna na mad tabi'i min ikhfa. Ya, ikhfanya ikhfa ab'ad karena nun mati bertemu dengan qaf qabl. Oke, di sini ya. Di sini ya, ketika qaf bertemu dengan ba itu qalqalah sughra karena ada di tengah.
Nah, di sini bisa menjadi ada yang berpendapat ada dua hukum di sini. Kenapa? Karena ba berharakat sukun lalu lamnya setelahnya ini pada lam yang di sini dia disukunkan. Nah, ketika ada dua huruf yang disukunkan atau yang pertama sukun asli, ba ini sukunnya sukun asli lalu ada huruf yang setelahnya disukunkan sukun arid, ini dinamakan dengan raum. Raum itu ini raum itu ketika kita menginginkan untuk pergi ke suatu tempat, itu bisa disebut dengan raum. Ya, tidak hanya iradah tapi raum juga. Maksudnya apa di sini? Ingin membunyikan huruf lam. Makanya min qabl. Nah, baknya ada, jelas, ada pantulan, tapi ada bunyi lam juga walaupun tidak terlalu dominan, tidak terlalu jelas lamnya. Min qabl. Oke. Lalu di sini ada waslul aula. Ya, waslul aula berhenti itu dilanjutkan itu lebih utama. Wa atu tu matabi'i bihi. Nah, ini matsilah ya, karena sebelum hak domir, oke teman-teman, saya ingatkan kembali ini namanya hak domir, hak yang seperti ini. Ya. Yang tidak ada titiknya, bukan tak marbutoh. Lalu sebelum hak domir ada huruf berharokat hidup. Di sini ada ba berharokat kasroh. Maka itu dapat dipastikan hukumnya adalah matsilah. Namun ingat, matsilah itu punya dua hukum. Matsilah qasiroh dengan matsilah tawilah. Kalau matsilah tawilah setelah hak domir, ya di sebelah sininya harus ada hamzah. Namun apabila tidak ada hamzah, ya maka hukumnya adalah matsilah qasiroh. Maka di sini hukumnya matsilah qasiroh karena setelah hak domir hurufnya adalah huruf mim. Mutasya sya matabi'i dibaca dua harakat di ayun. Biha ha. Nah, di sini tanwin fathah namun kita berhenti waqaf. Maka menjadi mad iwad. Ya. Dihilangkan satu tanwinnya. Menjadi panjang dua harakat. Lalu di atasnya ada waslul aula, berhenti lebih utama. Mohon maaf, dilanjutkan lebih utama. Ya, waslun, lanjut. Ya, disambung, sambung lebih utama. Walahum hum. Ya, di sini ada mim mati berharakat sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka hukumnya adalah idhar syafawi. Fi matabi'i dibaca dua harakat di ayun ha. Nah, ha asalnya matabi'i, tapi karena setelahnya ada hamzah pada kata yang berbeda, ya. Fiha ya atau ha saja itu satu kata atau fiha satu kata. Lalu ada hamzah di sini. Berbeda kata, azwaj satu kata, maka ini adalah majja ismun fasil. Majja ismun fasil. Az ya, az. Jadi jangan sampai terpantul, bukan ja di sini. Hati-hati, ada orang-orang yang za jadi ja. Ajwajuhum, ajwajuhum. Nuzulul Quran jadi nujulul Quran. Ini hati-hati teman-teman, merubah arti nantinya. Azwa wa matabi'i di ayun dua harakat. Azwajum tanwin dhammah bertemu dengan mim idgham, ya. Ini idghamnya idgham bi gunnah. Karena mim termasuk kepada idgham bi gunnah. Azwajum mutahharah. Azwajum mutahharah. Di sini ada tanda waslul aula dilanjutkan lebih utama. Oke. Wahum lagi-lagi mim mati, ya, mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka hukumnya adalah idhar syafawi, dibaca jelas, tidak boleh ditahan, tidak boleh didengungkan. Wahum fiha. Oke. Hati-hati, walaupun memang ada sedikit ekor ya pada bunyi mim, itu tidak apa-apa, yang penting tidak dengan sengaja kita menahannya. Wahum fi matabi'i dua harakat, ha matabi'i dua harakat, kha matabi'i dua harakat, lidun mad arid lissukun. Oke, kita lanjutkan pada ayat selanjutnya.
In gunnah musyaddadah. Ya, lihat ini di atas teman-teman. In ini gunnah musyaddadah ditahan 2 harakat. Innallah. Oke. Innallah lamul ini apa? Lam lamul jalalah mufakhamah, lam jalalah yaitu lam yang khusus berada di kata Allah. Dia dibaca tebal karena sebelum lafaz Allah ada huruf berharokat fathah. Ya, maka harus dibaca tebal, mufakhamah. Ya, la mad tabi'i diayunkan 2 harokat. La lagi di sini. Innallaha la ya, la yas ya, la ini mad tabi'i. Yastah yas, hati-hati di sini jangan ada pantulan. Ya, yastah mengalir juga. I ya. I ini mad ya, mad tabi'i. Ya, asalnya mad tabi'i tapi karena bertemu dengan hamzah di sini maka menjadi mad jaiz. Ya, terpisah katanya maka menjadi mad jaiz munfasil. Ai nun mati bertemu dengan ya maka hukumnya adalah idgham bi gunnah, maka harus ada dengung. Ayyad ya, dad ya, bukan qalqalah ya, ingat huruf qalqalah ba jim dal ta qa ya, ba jim dal ta qaf, baju di toko ya, dad bukan qalqalah maka jangan sampai terpantul. Ayyadrib ya, ayyadrib. Oke. Ba ma ya, hati-hati ini dari makhraj yang sama bibir, jangan sampai ya, jangan sampai teridghamkan satu sama lain. Masalam tanwin bertemu dengan mim maka idgham bi gunnah dibaca dengan dengung. Lamma ya, ditahan dulu. Lam ma panjang mad tabi'i 2 harakat. Ba'u mad tabi'i 2 harakat. Dotan ikhfa ya, ikhfanya ikhfa ausat karena fa makhrajnya berada di lidah ya, agak ke tengah sedikit, maka dia mohon maaf fa ini di bibir fa ya, fa makhrajnya di bibir agak sedikit jauh dengan nun maka tergolongnya kepada ikhfa ausat. Dotan fama mad tabi'i dibaca 2 harakat di ayun. Fau layin fauqaha ha mad tabi'i. Di sini ada huruf jim artinya jaiz, boleh berhenti di situ. Tidak ada yang lebih utama di sini ya, tapi hanya boleh saja berhenti di sini. Fa am a bertemu dengan mim bertasydid gunnah musyaddadah. Ma ya, tidak jadi panjang ya apabila dilanjutkan, namun bila berhenti fa amma ini boleh panjang kan menjadi mad tabi'i. Tapi apabila dilanjutkan fa ammal ladzi, nah masuk ke sebentar. Fa ammal ladzi maka alif lam syamsiyah di sini bunyi mimnya langsung masuk ke lam. Alladzi dzi mad tabi'i, dzina kafaru ru mad tabi'i, fayaqu qu mad tabi'i, luna mad tabi'i, ma mad tabi'i. Di ayun 2 harakat semua mad tabi'inya teman-teman. Nah ini bukan lagi mad tabi'i. Kenapa? Karena bertemu dengan hamzah pada kata yang berbeda, maka hukumnya ya madza ini satu kata, za itu satu kata ya, arada juga satu kata, maka ini pada 2 kata yang berbeda maka hukumnya adalah mad jaiz munfasil, dibaca 5 harakat sampai 6 harakat. Madza ra mad tabi'i dal ya, bunyi dal langsung masuk pada lamul jalalah mufakhamah karena ya mufakhamah itu tebal, lamnya dibaca tebal karena bertemu dengan huruf dal ya, huruf dal sebelumnya berharokat fathah, tapi kalau huruf dalnya berharokat kasrah maka beda lagi hukumnya. Oke.
Aradallahu la mad tabi'i dibaca 2 harakat, hu biha ha mad tabi'i 2 harakat, dza mad tabi'i lagi 2 harakat, masala ini mad iwad karena tanwin fathah diwaqafkan ya, tanwin fathah diwaqafkan maka menjadi mad iwad 2 harakat. Nah, di sini ada tanda mim ya. Waqaf lazim harus berhenti. Masala ya. Kenapa? Karena secara makna sudah lengkap. Ya, secara makna sudah lengkap. Lalu mulai lagi dari sini. Yudillu bihi. Nah, yudillu bihi. Nah, lagi-lagi di sini ada hak dhamir. Lihat dulu di belakang hak dhamir apakah hurufnya berharokat hidup? Oh iya. Ba-nya berharokat hidup yaitu berharokat kasroh. Maka kita putuskan hukumnya adalah mad silah. Nah, tapi mad silah apa dulu? Qasirah atau tawilah? Nah, kita lihat apakah di depan hak dhamir ini ada hamzah? Oh, ternyata bukan. Di depan hak dhamir ini hurufnya adalah huruf kaf, maka mad silahnya mad silah qasirah. Oke, kalau misalnya di depan hak dhamir hamzah, maka mad silahnya mad silah tawilah. Lanjut, kafi fi mad tabi'i di ayun 2 harakat raw. Nah, tanwin fathah bertemu dengan waw maka didghamkan, idgham bi gunna. Katsiran raw wa yahdi di mad tabi'i bihi. Nah, bihinya sama di sini dengan bihi yang sebelumnya. Maka ini mad silah qasirah. Katsi fi mad tabi'i 2 harakat ra, madnya mad iwad. Ya. Karena tanwin fathah disukunkan, akhirnya dipanjangkan 2 harakat. Lalu di sini di atasnya ada tanda jim artinya jaiz, boleh berhenti. Wa ma yudillu ma mad tabi'i dia 2 harakat yudillu bihi. Nah, bihi kita lihat. Kalau tadi di sini ada yudillu bihi katsira sama yahdi bihi katsira, keduanya mad silah qasirah karena setelah hak dhamir ya, setelah hak dhamir ini hak dhamir ada huruf kaf, yaitu huruf selain hamzah, maka mad silah qasirah. Nah, pada kata yang selanjutnya wa ma yudillu bihi ya, kita lihat di sini bi-nya ya harokat hidup maka mad silah qasirah. Kita lihat langsung sebelah sini. Nah, ternyata setelah hak dhamir ada hamzah, maka hukumnya adalah mad silah tawilah. Illal nah, bunyi lamnya masuk kepada alif lamnya alif lam qamariyah, jangan sampai terpantul. Illal ladzi ya, illal maaf illal fa ya, fa mad tabi'i, illal fasiqin qin, illal fasiqin tadi fa mad tabi'i, siqin qin mad arid lisukun karena ada mad tabi'i yang mad tabi'i yang terletak di belakang huruf ya, di belakang huruf yang disukunkan dengan sukun arid. Oke, teman-teman, kita baca kembali dari awal. Kembali lagi saya ingatkan bila teman-teman ingin mengikutinya, silakan dibuka mushafnya. Oke. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita pada video kali ini telah menyelesaikan pembahasan surah Al-Baqarah ayat 25 sampai dengan ayat 26. Nah, bagi teman-teman yang merasa ini sangat bermanfaat, silakan ya untuk men-share sebanyak-banyaknya. Jangan berhenti di teman-teman. Share sebanyak-banyaknya agar mendapatkan pahala juga. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.